Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Iriani. Saya dari Prodi S1 Teknik Lingkungan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang negara dan konstitusi. Di bagian pertama, ada pengertian negara dan konstitusi. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap organ masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang pada masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Menurut Aristoteles, merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai hukum di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Nah, menurut Niccolo Machiavelli, merumuskan negara sebagai negara kekuasaan. Dalam bukunya Dua Prinsipal yang dahulu merupakan buku referensi para raja. Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan hanya mengandalkan kekuasaan pada moralitas atau kesusilaan. Menurut Roger, negara adalah sebagai alat agensi atau wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Harold, negara adalah merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Menurut Mariam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolitis dari kekuasaan yang sah. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa filsafat tersebut, semua negara mempunyai unsur-unsur yang mutlak harus ada. Unsur-unsur negara meliputi, yang pertama harus ada wilayah atau daerah teritorialnya, yang kedua ada rakyatnya, dan yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Jadi, negara merupakan suatu organisasi dari rakyat pada suatu wilayah atau daerah yang ada di permukaan bumi, di mana terdapat pemerintahan yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Adapun fungsi-fungsi negara yaitu mensejahterakan serta memakmurkan rakyat, melaksanakan ketertiban, pertahanan dan keamanan, serta menegakkan keadilan. Nah, setiap negara di dunia ini memiliki spesifikasi serta ciri khas masing-masing, termasuk Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan Belanda serta Jepang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing serta berjuang untuk merebutkan kemerdekaan. Selain itu, yang sangat khas bagi Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang budaya seperti bahasa, adat kebiasaan, serta nilai-nilai yang dimilikinya. Oleh karena itu, terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses yang cukup panjang. Sejak masa sebelum bangsa asing menjajah Indonesia, masa penjajahan dan kemudian setelah kemerdekaan yang kemudian dibentuklah suatu pemerintahan negara.
Prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di alinea pertama menjelaskan latar belakang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia. Di alinea kedua, menjelaskan perjalanan perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Di alinea ketiga, menjelaskan kedudukan kodrat manusia Indonesia. Dan di alinea keempat, menjelaskan terbentuknya bangsa dan negara Indonesia. Nah, pengertian konstitusi. Istilah konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan suatu negara. Konstitusi diartikan peraturan dasar tentang pembukaan suatu negara atau undang-undang dasar. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Dalam bahasa Belanda, dikenal istilah konstitutie. Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar. Nah, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah konstitusional, yang diartikan sebagai Undang-Undang Dasar. Secara terminologis, konstitusi adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk juga dasar hubungan antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan juga peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Namun, pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti lebih luas daripada undang-undang. Konstitusi lebih luas daripada undang-undang karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Selain itu, masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar. Nah, adapun sama dengan pengertian undang-undang dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia serta bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Konstitusi pun dibuat dengan mempunyai tujuan. Tujuan konstitusi yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang, melindungi HAM, pedoman penyelenggaraan negara. Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal yang pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Dalam pandangan Kasiwiar, konstitusi digambarkan sebagai sistem ketatanegaraan dari suatu negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintahan. Nah, di bagian kedua ada bentuk-bentuk negara. Menurut Aristoteles, pada zaman Yunani kuno terdapat 7 bentuk negara. Yang pertama ada monarki, adalah pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua ada tirani, pemerintahan oleh suatu rakyat untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga ada aristokrasi, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Yang keempat ada oligarki, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok atau golongannya sendiri. Yang kelima ada plutokrasi, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang kaya guna kepentingan orang-orang kaya. Yang keenam ada politia, adalah suatu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyat. Yang ketujuh ada demokrasi, adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan. Nah, sedangkan Plato mengemukakan ada 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia. Yang pertama ada aristokrasi, adalah pemerintahan oleh aristokrat atau cendekiawan sesuai dengan pikiran dan keadilan. Yang kedua ada timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Yang ketiga ada oligarki, yaitu pemerintahan oleh para hartawan. Yang keempat ada demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin. Yang kelima ada tirani, yaitu pemerintahan seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Nah, menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara terpenting ialah negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan
ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, ada sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintah yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya memiliki kebijakan pemerintah pusat. Keuntungan dari sistem sentralisasi ini sendiri, yang pertama adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara. Yang kedua adanya kesederhanaan hukum. Dan yang ketiga penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara. Nah, kerugian dari sistem sentralisasi ini sendiri ada bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat. Peraturan atau kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan atau kebutuhan daerah, dan adanya daerah-daerah lebih bersifat pasif, dan rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya, dan keputusan-keputusan pemerintahan pusat sering terlambat. Nah, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau Swantatra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini. Keuntungan dari sistem desentralisasi ini sendiri, yang pertama pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri. Yang kedua peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri. Yang ketiga tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat. Yang keempat partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat. Dan yang kelima penghematan biaya karena sebagian ditanggung oleh daerah. Nah, untuk kerugian dari sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan, kebijakan, serta kemajuan pembangunan. Nah, negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan, berbeda dengan negara kesatuan. Negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara bagian bisa memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri. Negara pusat atau federal memiliki kedaulatan atas negara bagian dan mengambil alih beberapa kekuasaan yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, pos, politik LN, dan telekomunikasi. Sedangkan urusan dalam negeri lain adalah menjadi kewenangan negara bagian. Nah, di bagian 3 ada ciri-ciri negara konstitusi. Ciri-ciri negara konstitusi, yang pertama adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, yang kedua adanya bentuk negara dan tata cara atau asas demokrasi Pancasila yang berlaku, yang ketiga adanya susunan ketatanegaraan, yang keempat adanya lembaga-lembaga negara dan pembagian kekuasaannya, dan yang kelima adanya pernyataan tentang perubahan konstitusi. Nah, di bagian 4 ada konstitusionalisme. Setiap negara modern senantiasa memerlukan suatu sistem pengaturan yang dijabarkan dalam konstitusi. Dengan kata lain, untuk menciptakan suatu tertib pemerintahan diperlukan pengaturan sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Dasar pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan atau konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara. Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern saat ini pada umumnya dipahami berdasarkan pada 3 elemen kesepakatan atau konsensus, yaitu yang pertama, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.